Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Biotek, perkenalkan saya Andika Bima dari Bioteknologi Universitas Al-Azhar Indonesia angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang satu spesies hewan vertebrata, yaitu tepatnya dari kelas Reptilia dan perannya dalam ekosistem dan alam. Spesies yang akan saya jelaskan ini adalah iguana hijau atau dalam bahasa Latin disebut dengan iguana iguana. Berikut ini adalah klasifikasi dari spesies iguana hijau. Berasal dari kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Reptilia, ordo Squamata, famili Iguanidae, genus Iguana, spesies Iguana iguana. Iguana termasuk ke dalam kelas reptilian dan ordo Squamata. Ciri khas dari iguana sendiri adalah memiliki jengger seperti pada ayam jantan yang terletak di bawah rahang mereka, serta deretan sisik membentuk duri besar di tubuh bagian atasnya. Duri-duri ini berjejer dari leher hingga pangkal ekor. Selain itu, iguana juga memiliki organ tubuh mirip mata pada bagian atas kepalanya. Organ tersebut berfungsi untuk menganalisis cahaya di sekitarnya. Warna tubuh iguana bervariasi, mulai dari hijau terang, hijau kecoklatan, hijau lumut, hijau kekuningan atau keabu-abuan, atau coklat karamel. Pada spesies iguana ini memiliki warna hijau pada sisiknya. Hewan ini memiliki kaki yang pendek dengan 5 jari kaki dan cakar yang tajam untuk memanjat. Bukan hanya itu saja, iguana hijau juga memiliki gigi yang cukup tajam. Iguana juga memiliki ekor yang panjang. Panjang dari ekor ini melebihi setengah dari panjang tubuhnya. Ekor pada iguana difungsikan untuk mengusir predator yang mendekat. Iguana hidup di hutan hujan tropis dan umumnya dekat dengan sumber air. Mereka menghabiskan sebagian besar waktunya di tajuk hutan sekitar 40-50 kaki dari tanah. Jumlah persebaran hewan ini termasuk banyak dengan populasi yang melimpah dan tersebar di Meksiko Utara, Amerika Tengah, Kepulauan Karibia, Brazil Selatan, dan beberapa daerah di Asia. Oleh karena itu, iguana hijau tidak termasuk hewan endemik yang hanya dapat ditemukan di satu daerah saja, seperti halnya komodo dari Indonesia ataupun koala dari Australia. Iguana hijau termasuk ke dalam herbivore, yaitu pemakan tumbuh-tumbuhan seperti buah dan sayur. Oleh karena itu, iguana hijau berperan sebagai konsumen tingkat 1 dalam piramida makanan, yaitu organisme yang memakan produsen. Di beberapa negara, iguana diternakan untuk dimanfaatkan sebagai sumber makanan dan aksesoris. Kulit iguana sering digunakan untuk bahan pembuat sepatu, ikat pinggang, ataupun tas. Selain sebagai sumber makanan dan bahan untuk aksesoris, iguana juga dapat dijadikan hewan peliharaan karena bukan hewan buas dan predator yang berbahaya bagi manusia. Biasanya iguana dipelihara untuk hobi atau teman bermain. Dikarenakan perannya dalam ekosistem sebagai konsumen tingkat 1 yang memakan tumbuh-tumbuhan, apabila iguana ini menghilang dari alam, besar kemungkinan populasi dari tumbuh-tumbuhan akan semakin banyak sehingga dapat mengganggu ekosistem dan manusia. Walaupun perannya dalam ekosistem dapat digantikan oleh hewan-hewan herbivora lainnya, bagaimanapun iguana termasuk bagian dari ekosistem. Apabila dia hilang dari alam, maka akan dapat menurunkan stabilitas ekosistem di alam. Upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mengurangi perburuan liar dengan cara membudidayakan iguana hijau ini di penangkaran sehingga dia semakin banyak dan tidak akan punah. Alasan saya memilih hewan iguana ini sebagai proyek penelitian saya adalah karena saya memiliki ketertarikan yang besar terhadap hewan-hewan dari kelas reptilia seperti ular, kadal, iguana, ataupun hewan-hewan dari ordo Squamata lainnya. Menurut saya, iguana ini merupakan hewan yang unik dengan modifikasi duri-duri yang mencuat di bagian dorsalnya, sehingga membuat dia terlihat seperti hewan mitologi dari bangsa Cina, yaitu naga. Alasan lainnya saya memilih hewan iguana ini
adalah karena ini merupakan hewan peliharaan saya dan sehingga mudah bagi saya untuk menjelaskan atau mendeskripsikannya karena sudah saya rawat dari kecil.